Ada yang mengganjal di pikiran saya selama ini. Ketika saya membaca atau menonton berita, terkadang saya terjebak sama pikiran saya sendiri. Kenapa seseorang yang menurut saya adalah korban dari sebuah tindak pidana, kok bisa sih diproses sebagai tersangka, bahkan kemudian dipidana? Begitu juga sebaliknya. Saya rasa dia tuh seharusnya pelaku yang harusnya dipidana. Loh kok jadi korban sih? Saya sampai bilang, ini adalah sebuah fenomena hukum. Gimana bukan fenomena? Korban jadi pelaku, pelaku jadi korban. Nah, untuk jawab kepusingan yang ada di pikiran saya ini, saya nggak main-main, saya hadirkan advokatku, Bang Julius Ibrani, yang sapaan sayangnya Bang Ijul. Siap. Untuk coba mencerahkan pikiran saya. Kita coba gali ada apa sih terkait fenomena hukum yang ada di pikiran saya ini. Bang Ijul. Siap. Selamat datang ya. Terima kasih udah diundang. Monggo Bang. Ada yang mau disampaikan nggak nih? Ya, pertama salam sehat dulu. Perkenalkan saya Julius Ibrani, praktisi hukum yang saat ini juga berposisi sebagai Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, kita kasih disclaimer dulu ya, buat teman-teman semua. Kalau diskusi saya dan Bang Ijul hari ini adalah pendapat pribadi saya dan Ijul. Ya, kami nggak dalam rangka memberikan nasihat atau pendapat hukum tentang apapun kepada siapapun. Dan kalaupun ada peristiwa atau nama yang mirip-mirip kita sebut, yakinilah itu hanya sebuah kemiripan semata ya. Betul. Oke, kita mulai ya. Ya. Bang Ijul, ada apa sih sehingga fenomena hukum ini, korban jadi pelaku, pelaku jadi korban ini bisa ada di pikiran gue ini? Ya, wajar ya ada pemikiran gitu atau yang kita tangkap di media gitu. Ini kok dia korban tapi jadi pelaku gitu. Atau kok pelaku jadi korban? Ya, misalnya kasus rumah tangga waktu itu. Paling banyak juga kasus whistleblower, kasus korupsi misalnya. Atau orang-orang yang bergerak di masyarakat sipil, dia berpendapat tentang situasi kondisi politik seperti itu. Nah, yang mesti dipahami prinsipnya pertama, dalam konteks pidana itu ya, itu ada yang namanya perbuatan-perbuatan yang memang nggak bisa dipidana. Nah, ini dulu nih kita mesti pahami nih. Kalau istilahnya itu namanya alasan penghapus pidana atau dasar-dasar penghapus pidana. Ada alasan pembenar, alasan pemaaf. Ini ada pembelaan yang wajar, ada pembelaan yang berlebihan, ada yang memang alasannya karena memang tugas dia. Seperti kalau kita tahu misalnya dalam seorang aparat penegak hukum yang bertugas untuk melakukan eksekusi hukuman pidana, ya dia nggak bisa dipidana karena tugas dan tanggung jawabnya dia. Nah, teori itu juga mesti dipahami dulu gitu. Jadi nggak semua perbuatan bisa dipidana. Nah, tapi fenomena yang belakangan ini terjadi adalah ketika seorang korban ya, dia melakukan sebuah pembelaan atas yang dia alami, namun tidak memahami konsep pembelaan sesuai dengan aturan dan koridor yang tepat. Sering begitu. Jadi dia melakukan perbuatan misalnya bicara di ruang media sosial, ruang publik. Nah, yang tidak dia pahami adalah bahwa di negara kita masih ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi membuka pembelaan-pembelaan semacam itu dengan platform sosial media, ruang publik, bahkan pesan instan di handphone, itu masuk dalam kategori kriminalisasi. Artinya dia bisa dipidana atas perbuatannya. Nah, ini yang harusnya jadi edukasi yang paling tinggi urgensinya ke masyarakat gitu, untuk korban-korban apapun itu, korban KDRT, korban-korban kasus korupsi, korban kasus perdata, kebanyakan begitu ya, perdata. Nah, yang lucu itu pernah saya dengar itu nagih utang gitu, tidak bayar, lalu dia kemana-mana cerita ke temannya segala macam, dipidana kan. Ini
ada satu kasus tapi ada kasus lain. Betul. Yang Gitu. salah kan yang nggak bayar utang ya. Nah, ini yang tadinya saya katakan harus paham koridor. Jadi koridor tentang utangnya itu ini koridor perdata. Tapi koridor ketika dia bicara ke ruang publik, ini bisa masuk koridor pidana. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Umumnya kira-kira konsepnya begitu. Jadi ini konteksnya memang tidak bisa dipisahkan ya. Ini nggak bisa dipisahkan. Tetapi ini bisa menjadi background. Kasus pertama yang utang tadi, kemudian bicara di ruang publik, itu nggak bisa dipisahkan. Tapi dia menjadi konteks yang saling mengikat. Kira-kira gitu. Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat, gitu. Jadi jangan kita gue membela diri nih, betul, gue membela diri. Tetapi ketika kita membela diri untuk kasus-kasus spesifik, kita harus pahami bagaimana cara membela diri, bagaimana cara mengungkapkan kepada publik dan lainnya. Nah, ini yang sering kali kemudian menjebak para korban, tahu-tahu jadi pelaku dan diproses pidana gitu. Tadi saya tergelitik sama Bang Ijul sebut ada kriminalisasi. Ya. Maksudnya gimana? Nah, jadi kalau kita satukan konsepnya, dia korban dalam satu peristiwa pidana atau peristiwa hukum apapun itu, kemudian melakukan pembelaan, nah itu kan tidak boleh ditindak karena tadi ada dasar penghapus pidana gitu. Nah, dalam konteks ini seringkali peristiwanya terpisah, ya, peristiwa terpisah. Jadi kalau kita hanya melihat, oh ya kan ini yang punya utang nih, berhak dong dia menagih, betul. Tetapi cerita bahwa si penagih utang dia ngomong di media sosial, dia ungkapkan kemana-mana, sebarkan ke teman-temannya. Nah, ini ada konteks kriminalisasinya yang masih berlaku di Indonesia, namanya defamasi, pencemaran nama baik. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat. Makanya tadi saya katakan, ketika Anda menjadi korban, supaya Anda tidak berubah menjadi pelaku, nah pembelaan terhadap diri Anda ini harus betul-betul Anda pahami supaya tidak terseret ke kasus pidana. Gitu. Oke. Tapi kriminalisasi di sini artinya nggak selalu buruk kan? Bukan. Ada dua persepsi soal kriminalisasi. Secara teoritis kriminalisasi itu artinya sebuah tindak atau perbuatan yang masuk ke dalam kategori perbuatan pidana dan dia diancam oleh hukuman pidana apapun bentuknya itu. Nah, itu namanya kriminalisasi. Tetapi dalam konteks media populer ya, seringkali kriminalisasi itu dipahami juga sebagai perbuatan yang seharusnya tidak dipidana atau tidak dapat dipidana tapi dipidana. Oke. Itu dua konsep yang berbeda. Iya. Gitu. Kalau yang saya pahami nih Bang Ijul, Betul. kriminalisasi itu adalah menjadikan suatu perbuatan yang dulunya bukan pidana menjadi sebuah pidana. Betul. Tapi karena kita negara hukum, Yes. itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum kan? Betul sekali. Dulunya bukan pidana, contoh ngomong-ngomong di sosial media. Betul. Zaman dulu memang belum ada teknologi, Ya. belum ada handphone, belum Betul, ada segala betul. macam, nggak ada tuh sosial media. Sekarang ada platformnya sosial media, Ya. bisa ada pidana-pidana terkait sosial media. Betul Salah sekali. satunya yang tadi Betul. Bang Ijul bilang tuh, pencemaran nama baik Betul. di sosial media. Jadi yang dulunya nggak ada, jadi pidana. Yes. Tapi karena kita negara hukum, harus dilakukan prosedur kriminalisasi yang benar. Betul. Betul nggak? Betul Contohnya pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Yes. Betul. Nah, jadi yang tadi harus dipahami begini. Karena masyarakat banyak yang tidak paham gitu. Yang sekarang ngetren tuh misalnya Undang-Undang ITE berlaku terhadap seluruh aktivitas elektronik yang masuk ke ruang publik, frekuensi publik, apapun itu platformnya, mau dia YouTube, media sosial Instagram, Twitter, Facebook dan yang lainnya. Nah, ruang itu sudah masuk dalam kategori kriminalisasi apabila ada unsur-unsur seperti pencemaran nama baik dan lain-lain. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat itu. Betul bahwa dia mengungkapkan kepada publik, betul bahwa dia cerita kepada yang lain. Ini wajar, manusia curhat dong, wajar itu. Tapi lagi-lagi ingat, sebelum Anda terjebak lebih jauh ke dalam proses pidana, sebaiknya memang memahami koridor tadi ketika kita curhat. Dan elektronik, media sosial, platform ini sudah jadi ruang publik. Sama seperti kita bicara kepada person to person. Nah, ini masuk kategori pidana ya. Ini tanpa bermaksud kita
mendukung atau tidak mendukung. Ini Iya. bukan sikap politik, bukan juga sikap pembentukan undang-undang, tapi menurut pendapat saya selama ini masih berlaku, sebaiknya kita harus memahami dan harus berhati-hati gitu. Poin pentingnya di sini, Bang Ijul, koreksi saya kalau saya salah. Yang pertama adalah terkait asas legalitas, berarti. Betul. Kriminalisasi ini harus Ya. berkaitan erat sama asas Betul, legalitas. betul. Di mana harus ada undang-undangnya dulu, baru bisa disebut itu tindak pidana atau Betul sekali, betul sekali. Nah, yang kedua, Bang Ijul, berarti kalau dari penjelasan Bang Ijul, itu adalah fenomena hukum yang saya tadi ungkapkan. Berarti ada dua tindakan yang berbeda ya? Betul sekali. Dan bukan satu menutupi yang lain. Contoh Bukan. yang tadi Bang Ijul bilang, ada orang ngutang, nggak bayar. Kita pengen menagih hak kita, tapi kita menggunakan platform yang salah. Betul, Contoh mengumbarnya di sosial media. betul sekali. Gitu. Jadi ini dua tindakan yang beda gitu ya, Bang? Betul. Nah, ini yang tadi saya katakan, dalam satu konteks cerita peristiwa, masyarakat akan membacanya ini korban menjadi pelaku, gitu. Tetapi secara pidana dan juga tadi konteks legalitas, utang adalah soal persoalan hukum yang lain. Defamasi atau pencemaran nama baik akibat mengumbar kepada publik menjadi persoalan yang lain juga, dan ini pidana. Nah, ini yang harus masyarakat pahami, teman-teman, jangan sampai tidak memahami lalu dijeblos. Selama legalitasnya masih ada, ya kita harus pahami dan hati-hati. Gitu. Oke. Tidak saling menutupi ya. Tidak saling menutupi. Bukan artinya si masalah utangnya tertutup dengan adanya Tidak. pidana pencemaran nama baiknya. Ini terpisah. Seringkali jadi dalam beberapa riset yang saya lakukan, ya ini seringkali terpisah gitu. Peristiwa perdatanya tadi utangnya, peristiwa dia bicara di media sosial, itu dua peristiwa yang berbeda. Tetapi kemudian kan ketika si korban dalam kasus utang, dia berubah jadi pelaku dalam kasus defamasi ketika dia cerita soal utang temannya itu. Akibatnya kan dia akan sibuk dengan pembelaan dirinya sebagai pelaku. Peristiwa ini akan dengan sendirinya hangus, tapi bukan menutupi peristiwa utang itu. Nah, tapi siapa sih yang tidak akan sibuk apabila dia berhadapan dengan pemeriksaan di kepolisian, bahkan naik sampai sidang gitu. Meskipun dalam konteks misalnya tadi saya sebut Undang-Undang ITE ya, itu ada pembatasan. Misalnya dia untuk kepentingan umum. Dia bicara untuk kepentingan umum, kepentingan publik seperti whistleblower ya yang membuka kasus-kasus korupsi. Nah, ini seharusnya memang tidak dapat dipidana. Tadi masuk ke dalam konteks dasar-dasar penghapus, seperti belakangan ada whistleblower, kasus dugaan korupsi dana desa. Nah, itu harusnya tidak dipidana. Nah, jadi ini juga memang harus seimbang antara yang kasus awalnya dengan pidananya. Jangan sampai tumpang tindih, tapi tidak mungkin dia dipersatukan. Oke. Jadi karena dia menagih utang, dia dipidana. Bukan karena dia menagih utang, dia Bukan dipidana. karena menagih utang ya. Tetapi karena melakukan pembelaan atau melakukan penagihan di ruang-ruang yang berpotensi pidana itu. Oke. Atau menambahkan pidana lain. Contohnya menggunakan kekerasan Ya. saat menagih utang. Betul. Jadinya kita penganiayaan. Betul, betul. Misalnya sering kan sekarang belakangan yang ngetren itu adalah debt collector menggunakan kekerasan, pengancaman, pengerusakan barang, bahkan membuka data pribadi. Loh, ini perbuatan yang terpisah dengan materi pokoknya soal utang tadi gitu. Jangan menyelesaikan masalah Ya. atau meminta hak dengan cara melakukan tindak pidana. Betul, betul. Jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang lain, kira-kira begitu. Kalau memang ada masalah sini, fokus. Kalau dia mau keluar dari konteks masalah utamanya, pahami dulu langkah yang dia lakukan. Kalau memang tidak dipahami, sebaiknya konsultasi dengan orang yang mengerti hukum, tidak mesti lawyer atau pengacara, dia bisa dosen, dia bisa mahasiswa, tapi yang mengerti hukum, dan bagaimana caranya yang tidak berpotensi dipidana, itu penting. Bang Ijul, tadi erat banget disebutin tentang pencemaran nama baik. Yes. Itu sebenarnya pencemaran nama baik itu apa sih? Jadi dalam bahasa umum ya, pencemaran nama baik itu dimaknai ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang buruk kepada orang lain, kepada orang lainnya itu dianggap mewakili publisitasnya itu.
tidak cukup dalam ruang yang tertutup saja atau kepada satu orang saja dan dengan komitmen tidak disebarluaskan. Nah, itu publisitas yang tadi saya maksud. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menimbulkan kerugian yang nyata. Itu harus dikonversi menjadi sebuah kerugian yang nyata. Jadi ya bahasa dasar pencemaran, segala sesuatu yang tercemar tentu kan berubah kondisinya dari bersih menjadi tercemar. Nah, tercemar ini kan tentu ada ukurannya, keburukannya sejauh mana yang menimbulkan kerugian. Nah, yang ketiga adalah dia tidak bisa dikembalikan kondisinya ke semula. Oke. Nah, ini pencemaran nama baik yang dalam konsep bahasa umum. Itu kalau bahasa hukum ada yang bilang defamasi dan segala macamnya. Tapi versinya juga banyak. Kalau di Indonesia dia tidak bisa dikonversi menjadi perdata, dia murni pidana. Gitu. Oke. Unsur publisitas itu yang diambil menjadi sebuah kepentingan umum. Gitu. Kalau di luar negeri, Amerika misalnya, dia bisa dikonversi menjadi perdata. Wah, lo mencemarkan nama baik gua nih, lo gua gugat. Misalnya lo jelek-jelekin produk gua nih, ya, produk kosmetik gua, produk makanan gua lo jelek-jelekin. Akibatnya setelah lo jelek-jelekin di media sosial, kita bisa ukur nggak publisitasnya? Bisa. Lihat berapa viewersnya, lihat berapa komentarnya, dan di situ kita bisa lihat juga selama durasi dia dijelek-jelekin, apakah pembelian atau penjualan dari segi dia ya, penjualan produknya mengalami penurunan secara drastis dan segala macam. Nah, ini kan ukuran yang jelas. Di Amerika kita bisa buka itu. Secara perdata. Secara perdata dengan ganti kerugian yang dikonversi tentu uang. Kan ekonomi. Iya. Gitu. Betul. Nah, tapi di Indonesia ini absurd. Kenapa? Kita masih pakai konsep zaman-zaman penjajahan zaman dulu. Nama baik itu adalah sebuah kedikdayaan raja dan kemudian hamba-hambanya yang kita sebut sekarang rakyat. Jadi memang dia tidak bisa dipersamakan dengan ganti uang. Oh, nggak bisa. Kami ini keturunan raja, darah biru, bangsawan, bahkan kami ditunjuk Tuhan. Jadi mau nggak mau yang mencemarkan nama baik harus pidana, masuk penjara. Gitu. Jadi dianggap ketika mencemarkan nama baik dia, kita mencemarkan keseluruhan kehidupan manusia. Jadi hukumannya adalah hukuman penjara. Dan KUHP kita memang masih sedang dalam tahap pembaruan ya. Betul. Dan sampai sekarang belum ada KUHP yang baru. KUHP kita masih era kolonial Belanda. Tadi yang saya katakan, makanya kita harus pahami nih. Yang berlaku saat ini mesti kita pahami agar kita tahu batasan-batasannya. Bukan untuk bukan untuk memenjarakan ekspresi kita, tidak. Tadi ada batasannya. Pencemaran nama baik ini juga itu berbeda dengan ekspresi. Berbeda dengan ekspresi gitu. Misalnya ekspresi itu mengungkapkan perasaan kepada publik, pemikiran, pendapat, apapun itu materinya. Gitu. Ini erat kaitannya sama apa yang Bang Ijul kerjakan. Betul. Penegakan hak asasi manusia. Betul sekali. Kebebasan berpendapat. Betul sekali. Lanjut, Bang. Nah, misalnya begini. Ekspresi saya menilai tim kesayangan saya, Inter Milan. Misalnya, wah, Inter Milan menang 1-0, tapi gak lolos. Wah, kemudian saya mencaci maki. Wow, kata-kata kasar segala macam. Inter Milan bilang, wah, mencemarkan nama baik saya nih. Kalau Inter Milan di Indonesia masih berlaku pemidanaan seperti itu. Tetapi ketika saya bicara Inter Milan itu kan ekspresi saya sebagai fans, kekecewaan saya yang mendukung membeli jersey aslinya dengan harga yang luar biasa, memsetnya lagi, yang ori patchnya. Nah, ini kan ini ekspresi gitu. Nah, berbeda dengan yang tadi saya katakan defamasi, pencemaran nama baik. Kita memang sengaja, misalnya, ini produknya nih saingan produk gue nih. Gitu. Gue mesti sebarin bahwa dia kalau dulu pakai cerita zaman Warkop DKI, zaman dulu nih. Wah, warung nasinya dia pasti
pakai tali pocong, makanya laris manis gitu. Hati-hati bro, Iya. kalau makan di warung nasi dia pakai tali pocong ini segala macam gitu. Mulai menuduhkan sesuatu. Menuduhkan sesuatu yang tidak benar dengan tujuan tadi untuk menghancurkan reputasi sehingga berdampak pada hal-hal yang terukur, kerugian ekonomi, orang jadi tidak percaya. Nah, ini Iya. kalau dalam konteks hak kekayaan intelektual, trust itu bisa diukur. Konteks ekonomi pada umumnya, trust itu bisa diukur. Kepercayaan. Contoh gimana, Bang? Misalnya, ya seburuk apapun Inter Milan, ya tetap aja kalau saya punya duit lebih, saya beli jersinya. Karena saya sudah percaya gitu. Saya sudah percaya. Bener. Iya, dari zaman jauh sebelum treble winner, ya. Nggak usah diungkit tuh. Oh, nggak usah diungkit. Jauh sebelum juara jadi jawara beneran, kalah tetap aja kita beli sampai nyicil-nyicil juga trust. Nah, pencemaran nama baik itu mencoba menciptakan distrust. Sehingga saya tidak percaya lagi nih, saya nggak mau beli jersinya lagi nih, saya ganti klub deh, gitu. Kemana misalnya? Oh, klub lain aja lah, Salernitana kayak atau siapa gitu. jadi ada dampak yang sengaja dia ciptakan dan itu bukan fakta. Itulah masuk kategori defamasi. Atau mungkin nggak menuduhkan sesuatu yang bukan fakta atau belum terbukti kebenarannya. Ya, betul. Iya. Nah, bukan fakta artinya memang nggak pernah tidak ada, kondisinya nggak ada. Gitu. Misalnya kita bercerita, oke, Inter Milan juara treble winner tahun 2010 sampai 2015, 5 tahun berturut, itu kan tidak ada. Gitu. Kalau dugaan sifatnya, nah ini kita mesti hati-hati. Pertama, ketika kita menduga, kita mesti punya basis yang kuat, dugaan itu dasarnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menyampaikan dugaan, tidak boleh hilang kata dugaannya. Dugaan, saya menduga. Iya, saya menduga. Nah, ini berbeda dengan saya mengira. Beda ya? Di mana bedanya? Jadi begini, kalau dugaan itu udah bahasa yang umum dalam hukum, konteks hukum. Artinya ada indikator-indikator. Dugaan tindak pidana, berarti dia harus ada 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga kita menduga. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa sembarangan menduga orang. Bisa, saya duga nih pakai tali pocong. Nggak bisa. Gitu. Kalau kira-kira, perkiraan itu bahasa umum. Dalam arti dia bisa, saya kirain kamu sukanya donat gitu, tahunya yang lain. Itu kan bahasa umum saja gitu. Tapi kalau kita sudah menduga, ini sudah satu konteks yang formal, yang nggak boleh meleset, harus ada indikatornya. Kalau tidak, dia menjadi satu konsep tadi defamasi. Nah, ini yang mesti dibedakan dengan ekspresi tadi. Saya berkali-kali gue bilang ekspresi nih, ekspresi itu macam-macam. Kita menilai satu produk gitu, cocok atau enggak ke kitanya berdasarkan pengalaman yang kita pakai nih. Itu ekspresi konsumen terhadap produk dari si produsen. Harusnya itu nggak bisa dipidana. Review jujur? Review jujur juga sama. Review jujur juga sama, tapi ingat tadi basisnya mesti fakta. Kadang kan ada tuh review, dia sendiri nggak pakai, atau yang gua denger sih itu bukan review namanya. Gitu. Nah, itu nggak bisa juga kayak gitu tuh. Jadi memang review produk dalam konteks konsumen dilindungi dong untuk berekspresi dan untuk menilai, dia berhak gitu kan. Nah, ini makanya nggak boleh dipidana. Tetapi tadi basisnya tetap ada indikator faktanya, pengalamannya yang nyata yang memang bisa dia buktikan. Nah, ini yang harus kita bedakan dengan tadi main jelek-jelekin nama orang, defamasi segala macam itu lain. Ya. Kalau kita tarik sedikit Bang Ijul ke contoh yang tadi kita gunakan lah. Tentang ada orang yang berhutang, tidak bayar, kemudian yang menagih justru masuk tindak pidana. Itu contohnya kayak gini Kak Bang. Ketika dia menagih dengan cara mengumbar baik di umum maupun di sosial media, ngomong orang ini tidak bayar, dia nipu saya. Orang ini tidak bayar, kabur, membohongi saya, penggelapan, penipuan, kayak begitu kan? Betul. Jadi dia ini yang justru punya hak sebenarnya atas uang ini. Betul. Menggunakan media sosial atau menyebarkan berita dengan menuduhkan dia melakukan tindak pidana. Betul. Penipuan, penggelapan. Betul. Padahal dari sisi dia bisa aja ada pembelaannya. Betul.
Betul. Nah, ini yang tadi gue bilang begini. Yang disampaikan bahwa ini kan penipuan, ini tindak pidana tersendiri, ada unsurnya nih. Kalau kita mau bilang orang, wah ini orang nipu nih, ya kita mesti tahu bahwa salah satu unsur penipuan ya, 378, dia menciptakan satu reputasi atau martabat palsu, yang tidak benar, atau palsu bahasa umumnya kan. Iya. Itu makanya kalau kita bilang penipuan ya kita harus firm tuh, wah, dia memang pakai reputasi palsu, martabat yang palsu. Yang kedua, kalau dibilang penggelapan gitu, artinya uangnya dia tuh digunakan tanpa otorisasi atau izin, tanpa sepengetahuan dari si pemilik. Yang namanya utang piutang kan ya udah tahu dong uangnya dipakai gitu. Berarti ada otorisasi, berarti ada izin. Nah, makanya nggak bisa dia sembarangan tuduh ini penggelapan dan yang lain gitu. Nah, juga tadi konteks utang piutang perdata ini kan, kalau bahasa kuliah dulu apa? Esensialia hukum perdata adalah hubungan antar individu kan gitu ya? Individu hukum atau individu manusia kan gitu. Biasa masih. Bukunya masih ada tuh. Kalau nggak salah itu. Ngobrol-ngobrol kita satu fakultas tuh. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Fakultas Hukum ini satu angkatan kita. Nah, jadi esensialnya kan di situ. Artinya penyelesaiannya ya memang secara keperdataan, person to person. Nah, makanya tadi saya katakan ketika dia keluar ke ruang publik, ini kan udah keluar dari koridor utang piutang. Ini udah menjadi satu peristiwa hukum yang lain. Bisa jadi pidana, bisa jadi yang lain. Tapi ini sudah perbuatan hukum yang lain. Terlebih lagi kalau memang dia pakai istilah, wah dia nipu, dia gelapin. Wah, itu sudah melampaui lah kira-kira gitu. Benar-benar harus hati-hati sama penyebutan jargon-jargon hukum. Betul sekali. Penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, itu istilah-istilah hukum pidana ya. Istilah hukum pidana yang kalau dalam konteks pidana, sebelum kita sematkan itu ke orang, harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau bahasa Belandanya inkrah van gewijsde. Itu dulu gitu. Jadi kalau belum ada, jangan coba-coba menyematkan itu atau berpotensi kena pidana karena hukum itu masih berlaku di Indonesia gitu. Oke, paham. Bang Ijul, keterkaitannya pencemaran nama baik tadi dengan UU ITE itu apa? Jadi memang akar ketentuan tentang pencemaran nama baik itu ada di KUHP ya, pasal 310. Nah, kemudian berkembang karena seiring perkembangan zaman teknologi ya, manusia berinteraksi segala macam sekarang dengan internet. Ada frekuensi publik di situ. Nah, muncullah Undang-Undang ITE. Nah, sejatinya Undang-Undang ITE ini bicara soal transaksi elektronik dan perputaran informasi secara elektronik. Ya, di situ ada data pribadi, di situ ada bisnis, di situ ada tanda tangan elektronik, di situ ada data rahasia perusahaan dan yang lain. Nah, tetapi ada pemanfaatan juga kan, komunikasi, publikasi, berita sekarang banyak online ya, publikasi dan segala macamnya. Bahkan tulisan-tulisan apa segala macam di platform pribadi, di Facebook, di Instagram, blog pribadi juga ya, sebelum sosmednya ada blog gitu. Nah, kemudian ini yang diatur. Kenapa? Belajar dari kasus-kasus di luar negeri, misalnya Rwanda segala macam. Ternyata yang zaman dulu tradisional provokasi, kemudian tadi kita menuduhkan seseorang secara tidak benar lah, kita tuduh, kita jelek-jelekin, kita hancurkan nama baiknya, itu bergeser tadinya dari person to person atau manusia, digeser ke internet. Nah, oleh karena itu Undang-Undang ITE juga mengatur soal pembatasan tidak boleh merusak lah dengan basis sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Penyebaran kebencian ya. Ujaran kebencian. Yes, yang kita bilang sebagai hate speech, ujaran kebencian, untuk mendorong pertama kali perspektif orang untuk membenci sesuatu, komunitas, individu dan yang lain. Dan yang terakhir juga bicara soal ekspresi terhadap ruang-ruang personal. Nah, dia membatasi itu.
ekspresi untuk ruang publik atau kebebasan berpendapat dia tetap dijamin. Gitu. Nah, tapi memang dalam pembelajarannya karena ketentuan pasalnya ini masih multi tafsir gitu ya, nggak rigid kan, makanya terakhir pemerintah menyusun SKB gitu. Tapi ya ini antara undang-undang kemudian SKB implementasi ya, ini memang perlu ada sinkronisasi lah ya, kesatuan pemahaman gitu supaya nggak salah antara tadi defamasi, hate speech sama ekspresi atau berpendapat ini gitu. Ya, yang merupakan hak asasi manusia dong, untuk Betul menyampaikan sekali. pendapatnya. Betul. Tapi secara benar dan platform yang benar. Betul. Nah, ada konsep memang yang sering saya sempat riset tuh, gue sempat riset tuh. Awal-awal undang-undang ITE berlaku, pelapornya didominasi oleh memang kelompok kekuasaan, penguasa politik ataupun penguasa modal, pengusaha gitu. Korbannya adalah mereka-mereka yang posisinya di bawah, pekerja, itu jurnalis, aktivis gitu. Nah, tapi sekarang sudah begitu berputar. Jadi siapapun menggunakan, bahkan pacaran putus anak SMA tuh, ada tuh satu kasus tuh. Kemudian jelek-jelekin, selama pacaran sama gue dia sering ngentut, sering ileran segala macem gitu. Ada yang sampai pidana segala macam. Nah, ini ekspresi-ekspresi terhadap sesuatu yang sifatnya personal yang berdampak buruk pada orang lain. Nah, ini juga mesti dipahami juga. Bukan berarti kita nggak boleh berekspresi, nggak boleh berpendapat. Kalau untuk pejabat misalnya, yang kita sorot adalah si pejabatnya, si jabatannya, bukan personalnya. Nah, ini kalau yang kita sorot kinerjanya, pejabat ini tidak bekerja dengan baik, kenapa ini tetap rusak, itu tidak bisa diakses, ini tidak tersedia, itu dijamin oleh konstitusi sebagai hak asasi manusia. Tapi kalau yang kita soroti personalnya, itu urusannya lain, bukan soal kepentingan umum tadi gitu. Menambahkan Bang, UU ITE ini penting dalam konteks juga sebagai alat bukti baru ya. Jadi UU ITE ini adalah melegalisasikan alat-alat bukti yang sebelumnya tidak diakui di bidang teknologi, baik rekaman atau apapun, untuk keperluan tindak pidana khusus. Betul. Korupsi, teroris, pencucian uang. Nah, itu satu yang penting. Nah, yang kedua lagi Bang, yang saya pengen tanya adalah ketika kita ngomongin UU ITE, KUHP-nya nggak mati kan? Enggak. Ini ada UU ITE nih, Ya. dia cuma meluaskan kalau tindak pidana pencemaran nama baik ini yang dulu dilakukan konvensional, Ya, betul. via tertulis surat, pasang pengumuman di tiang listrik, Ya. bisa juga kena di platform teknologi ini, Betul. media sosial gitu. Betul, Jadi betul. tidak menghapuskan si KUHP-nya kan? Tidak menghapus, karena KUHP bicara soal interaksi secara tradisional. Sementara Undang-Undang ITE mengakomodasi perkembangan peradaban, utamanya di bidang teknologi. Ketika orang berinteraksi secara teknologi di platform internet gitu. Makanya tadi ada akomodasi untuk alat-alat bukti ketika perbuatan itu dilakukan di platform internet, yang gitu. Memang memang basisnya harusnya misalnya begini, saya menggunakan laptop ini dengan IP address sekian titik sekian ya untuk melakukan tindak pidana misalnya hate speech, ujaran kebencian gitu. Maka alat buktinya adalah laptop ini. Diperiksa perangkatnya, diperiksa IP address-nya, data dan segala macamnya gitu kan. Tapi seringkali tadi saya katakan ini kan tidak semua memahami teknologi. Saya juga gaptek sebenarnya nih, gawat nih, gue gaptek juga nih om. Kadang sering lupa password email bahkan, ini kan gawat. Nah, yang sering kali terjadi di lapangan, ini kan bisa dihapus nih. Postingan, kan bisa dihapus postingan gitu. Kalau orang biasa kan nggak bisa dibalikin postingannya tuh. Betul. Nah, Ya, wah udah dihapus di udah postingannya. dihapus. Sering, tenang, udah gue screenshot kok. Nah, pertanyaannya screenshotnya bisa jadi alat bukti nggak? Harusnya nggak bisa screenshotnya. Alat buktinya adalah devices ketika dia melakukan perbuatan. Gue kasih ini nih, gue kasih analogi gampang. Ketika kita mau ngebacok orang nih, set, ya kan? Goloknya alat buktinya, Iya. ya kan? Oh, gue udah pegang goloknya nih. Sama kayak tadi, gue udah screenshot nih. Oh, gue udah nemuin goloknya nih, kan gitu, sama ya.
Tapi kan digolok itu mesti lo pastiin tangannya dia, sidik jarinya. Udah gue pegang nih. Udah gua pegang, malah dia yang kena. Udah gue cuci. Udah gue cuci. Ya, nggak dapet. Nah ini yang tadi saya katakan devices-nya, jadi bukan screenshot-nya. Gitu, goloknya iya, oke screenshot-nya iya, tapi mesti dipastikan dari alat elektroniknya dia. Nah itu Undang-Undang ITE mengakomodasi pembuktian lewat alat bukti elektronik ini beserta tadi jejak jaringan internetnya, IP address dan segala macam. Ya, dan juga mencakup tindak pidana lain ya, bukan cuma pencemaran. Bukan cuma pencemaran yang nama baik. berkaitan sama teknologi ya. Macam-macam tadi ada teknologi, kemudian ya tindak kejahatan. Hacker ya kalau nggak salah. Hacker betul. juga kan. Meretas, ya. pencurian data pribadi, menembus platform yang sifatnya tertutup. Iya. Misalnya kayaknya email kita dimasukin orang juga itu udah kena sebenarnya. Exactly, karena itu data pribadi private territorial namanya itu. Jadi sama kayak orang masuk ke rumah kita tanpa izin. Nah, itu diakomodasi dalam undang-undang ITE. Ceritain dong kurikulum vitae dari Bang Ijin. Oke. Dimulai dari kuliah aja ya. Gue kuliah di Fakultas Hukum UI Universitas Indonesia ya. Masuk tahun 2003, angkatan 2003. Program kekhususan 6 yaitu hukum tentang hubungan transnasional, hukum internasional. Gitu. Mengawali karir ketika itu memang ngambil di bidang hukum internasional dulu. Waktu itu sempat bantu-bantu di kedutaan besar Thailand, kerajaan Thailand. Di situ banyak konteks HAM-nya. Lalu masuk ke LBH Jakarta. Di situ bicara soal advokasi publik, bicara soal HAM dari LBH Jakarta ke YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dia organisasi payungnya dari LBH Jakarta. Sambil mulai melakukan riset-riset tentang HAM, menulis, ikut-ikut pelatihan atau training profesi advokat ataupun training tentang hak asasi manusia. Setelah dari LBHI 2017 selesai, gue geser ke PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Posisi sekarang Ketua Badan Pengurus Nasional. Jadi selain menangani kasus, juga terlibat dalam pembentukan kebijakan hukum dan hak asasi manusia, baik di level pemerintah soal bantuan hukum misalnya, juga di level DPR. Selain itu berprofesi sebagai advokat juga. Memang mengkhususkan diri untuk advokasi ya, penegakan hukum khususnya hak asasi manusia. Betul. Jadi dulu tuh ngerasa gini, penegakan hukum yang punya taste tersendiri, ada rasa tersendiri gitu kan. Kalau umum aja, oke, semua orang kayaknya bisa gitu. Tapi ada seringkali masalah ini kan ada ruang publik juga ternyata. Nggak bisa dipisahkan gitu. Ruang publiknya apa? Penyusunan undang-undang. Oh, kenapa hukumnya gini? Ternyata nyusun undang-undangnya begini. Ternyata si penyusunnya begini. Ternyata waktu nyusun, orang-orang yang harusnya dilibatin ternyata nggak masuk. Jadi nggak lengkap perspektifnya, kan gitu, sering gitu. Nah, ini kan konteks yang nggak bisa kita potong keseluruhannya. Makanya seringkali ketika setelah gua masuk LBH, belajar sana sini, training, akhirnya gue tahu bahwa ada perspektif sampai melakukan pembelaan itu kita ungkapkan tuh di memori van toelichting, pembuatan undang-undang. Pasal ini dulu dibuat itu perspektifnya begini-begini, jadi nggak boleh diterapkan sebagai begini, dan itu masuk dalam advokasi kita. Nah itu yang dulu akhirnya gue masih kejar nih. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam kasus yang melibatkan masyarakat, sekarang kan pembangunan besar-besaran, infrastruktur segala macam, pembebasan lahan. Pindah ibu kota negara juga. Yes, pindah ibu kota negara juga. Kemarin baru ditunjuk kepala otoritanya. Jadi ternyata salah satu celahnya adalah ya kita nggak tahu, di lapangan sering terjadi kericuhan. Ternyata apa? Misalnya komunikasi antara negara dengan masyarakat ada distraksinya gitu. Ada aja yang melenceng-melenceng. Di satu sisi masyarakat nggak ngerti gitu, makanya kemarin sempat gue ke Hungaria, ke Budapest, di situ short course soal legal empowerment. Sebetulnya masyarakat ini yang nggak berpendidikan hukum atau berpendidikannya minim, itu bisa kok kita
empower soal hukum. Bukan untuk jadi lawyer, paling nggak dia untuk sadar haknya. Jadi ngobrolnya nyambung, Bos. Gitu, ya kan? Tahu gitu ketika nih gue mau bikin ini begini. Oh, boleh, ini tanah gua. Ayo kita transaksi. Lancar dong. Gitu. Kalau yang nggak tahu kan, wah, apa-apaan lu? Kok begini? Lo mau giniin gue ya? Lo mau gini? Perbedaan persepsi, ricuh di lapangan. Belum lagi ada tumpangan-tumpangan, ya kan? Ada yang main nih, ada aja yang oh gue masuk nih, gue gini jual janji apa ini kan keributan di lapangan begitu. Negara dengan masyarakat, tapi masyarakatnya bisa di empower untuk memahami. Nah, gue sempat sorkos itu juga di Hungaria, Budapest, untuk melengkapi tadi pendidikan formal hukum, training profesional advokat, nuansa HAM-nya, hak asasi manusia, dan ruang advokasi publiknya, termasuk menguatkan masyarakat agar memahami hak-hak dasar. Jadi suatu hari berproses, prosesnya juga lancar. Gitu. Bang Ijo, tadi ngomong terkait fenomena hukum saya, ada korban jadi pelaku, pelaku jadi korban. Ya. Sebab-sebabnya banyak. Ternyata setelah tadi dijelaskan ini adalah dua perbuatan yang berbeda. Betul. Tapi jadi saling tutup menutupi. Betul. Atau saling jadi kabur, mana yang Betul. salah, mana yang benar gitu. Apa yang harus kita lakukan sesuai platform yang tadi Bang Ijul bilang? Ya. Agar nih kalau kita ngelihat dari sisi yang paling gampang ya, kan ada yang pertama kali mencetuskan nggak bayar utang, contoh lah, Contoh, nggak bayar utang. Yang mau menagih ini harus gimana sih? Contoh. Oke. Nah, tadi satu ya, dia harus pahami dulu tuh kan, kalau kita bicara utang piutang, dia harus paham ini konteksnya personal. Satu, artinya segala upaya penagihan harus bersifat personal. Tadi kita bicara ruang atau koridor, itu satu. Dengan begitu dia harus tahu tuh bagaimana cara menagihnya, ngomongnya bagaimana. Tapi kan seringkali satu nih yang sering yang punya utang lebih galak daripada yang ngutangin, itu sering. Pengalaman sendiri juga begitu. Betul. Itu satu. Yang kedua, waktu ngutang, waduh, sweet banget ya. Sweet banget, dekat-dekat kita segala macam. Begitu udah diutangin, hilang, Bos. Hilang. Itu ya. mungkin intelijen juga susah nyarinya tuh kadang-kadang gitu. Sebulan pertama masih dibalas chatnya. Masih dibalas chatnya. 2 bulan udah cuma di-read doang. 3 bulan di blok. 3 bulan langsung di blok, informasi kita nggak dapat segala macam, hilang aja pokoknya. Nah, tetapi ada upaya-upaya lain. Tadi makanya saya katakan upaya non hukum, cara penagihan yang sifatnya tetap private, personal gitu. Kalau memang ini nggak bisa juga, ya mau nggak mau pakai cara-cara hukum. Oke. Melakukan gugatan, perdata dan segala macamnya. Tetapi koridornya mesti dipahami, ini personal antar individu. Maksudnya mungkin perdata. Keperdataan. Personal tadi. ini maksudnya Betul. adalah hal yang berkaitan hukum keperdataan. Betul sekali. Ruangnya ruang hukum perdata. Ruang gitu. hukum perdata. Oke. Nah, dia bisa jadi ruang hukum pidana ketika tadi, kalau tadi kan bicara dituduh dulu gitu. Tapi setelah dipelajari, wah ini ada unsur penipuan nih. Kenapa? Ternyata dia bukanlah yang sebenarnya, itu satu misalnya. Ternyata dia profilnya, reputasinya bukan itu. Oh, dan entah kemana orangnya. Ternyata saya diberikan informasi palsu ketika dia minjam uang ke saya. Nah, ini kan unsur-unsur lain di luar keperdataan. Tapi baiknya konsultasi dulu, pahami dulu apakah itu bisa dibawa ke ranah pidana atau tidak. Gitu. Oke. Kalau saya sambungin dikit nih Pak, dari pengalaman saya Bang Ijul, bukan pengalaman pribadi ya. Oke. Contoh ketika kita mau memberikan utang kepada orang lain, kita bikin perjanjian utang piutang. Betul. Ya kan, tujuannya misal buat apa? Betul. Misal biasanya untuk usaha, modal usaha. Betul. Contoh, ya. Kemudian nggak dibayar, kita tagih pakai somasi. Ya, betul. 1, 2, 3. Yes. Nggak dibayar juga, kita bisa masukin gugatan ke pengadilan negeri ya. Gugatan wan prestasi. Karena ada perjanjian di awalnya. Ya. Tapi ini garis batas tipis banget nih, Bang Ijul, antara wan prestasi sama penipuan sebenarnya. Nah, tadi itu. Ya. Jadi ini yang mesti ini bagus banget tadi ini.
yang harus dipahami kalau hubungan keperdataan antar personal, mau utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, perdata itu kita bicara soal formil. Oleh karena itu sebaiknya segala sesuatunya dibuat secara tertulis. That's it. Tertulis itu profil orangnya siapa, alamatnya, identitasnya, tujuan dari perbuatannya tadi. Oh, mau minjem uang untuk apa, bagaimana. Kalau ada jaminan bagus, dimasukkan ke dalam jaminan perjanjiannya secara tertulis. Jadi informasinya dikunci di situ. Kenapa? Sering kali kasus-kasus seperti ini kan jadinya, enggak, gue nggak pernah bilang kayak gitu. Ah, lu bilang gitu? Enggak pernah. Nggak ada tertulis. Nggak ada. Artinya apa? Perdata erat kaitannya dengan formil secara tertulis untuk tujuan membuktikan. Nah, ini batasan apakah ini tetap perdata atau dia melampaui pidana, gitu. Karena tadi lu ngomong begitu, tipis nih bedanya nih, atau batasnya tipis, betul. Nah, untuk mempertegas batasnya itu jadi tebel nggak tipis, ya kan? Buatlah secara tertulis. Ketika kita buat secara tertulis, tahu-tahu yang dibuat secara tertulis itu tidak sesuai dengan sebenarnya, baru bisa lewat dari. Contoh kayak tadi nih. Betul. Ngutangin dengan alasan untuk modal usaha. Betul. Ternyata kita selidikin ketika utangnya nggak dibayar, ternyata bukan buat modal usaha. Yes. Buat menikah. Nah, misalnya. Betul. Di situ maksudnya yang tadinya harusnya one prestasi menjadi pidana, penipuan. Betul. Karena kan gini, kalau kita ngomongin one prestasi, uangnya bener digunakan buat usaha. Betul. Tapi bangkrut. Gue gagal, gue nggak bisa balikin duit lo. Iya. Begitu, betul. One prestasi. Yes, betul. Gitu. Tapi kita pinjemin uang untuk tujuan modal usaha, tapi kemudian dipakai bukan untuk modal usaha. Betul. Itulah titik penipuan. Meskipun tadi menikah itu perlu usaha juga ya. Menikah itu kategorinya usaha loh. Mulai dari PDKT, nonton bioskop, usaha semua tuh. Deketin orang tuanya kan usaha juga gitu. Tetapi ternyata bukan usaha yang dimaksud tadi, bukan usaha ekonomi. Itu sudah masuk unsur penipuan. Memberikan sebuah informasi yang tidak benar sebagai basis dari etikatnya. Cikal bakalnya ya. Yes, Etikatnya. Yes, oke. Gitu. Saya pernah baca juga bedanya one prestasi sama pidana itu adalah niat ketika menutup perjanjian. Ya, betul. Apakah sejak awal gue klecein aja nih Bang Ijul, gue bilang buat modal usaha, padahal sebenarnya gue perlu duit buat hal yang lain. Betul. Gue rayu, kena Bang Ijul mau kasih, gitu kan? Kasian. Betul. Dipinjemin buat modal usaha, nggak punya duit, nggak bisa bayar uang anak sekolah. Ternyata begitu dapat duitnya, saya ketawa, saya gunakan buat yang lain. Nah, itu dia. Sebuah informasi yang tidak benar, martabat yang palsu juga, ya kan? Karena ternyata dia bukan seorang yang tadi dicitrakan di awal. Nah, ini sudah ada unsur-unsur yang lain. Tapi tetap saja, karena kita bukan berprofesi hakim sekalipun yang dia periksa perkara gitu, bukan manusia. Kita harus memastikan bahwa langkah-langkah tadi sesuai dengan koridor. Apabila ini ada dugaan unsur pidana, coba tanya-tanya dulu deh ke teman-teman yang ngerti hukum, pengacara, lawyer, dosen, mahasiswa gitu. Apakah cara untuk menagihnya, mengungkapkan sesuatu yang tidak benar tadi, informasi-informasi yang palsu, martabat yang tidak benar atau palsu tadi, itu dilakukan dengan cara-cara yang tepat atau tidak? Bikin somasi juga harus hati-hati ya? Harus hati-hati. Jangan bikin somasi isinya memaki gitu. Judulnya somasi, isinya maki-maki lah, kata-kata kasar, segala macam soal. Bahkan sering ada yang beberapa kali saya temukan ya, gue nemuin om. Somasi isinya dia bukan cuma memaki, tapi melakukan pengancaman. Lah ini udah tindak pidana tersendiri. Itu ada tindak pidana, malah pengancaman secara tertulis ya. Pengancaman secara tertulis yang sudah nyata-nyata dia sampaikan dan itu bisa dibuktikan karena tertulis. Gitu. Meskipun ancamannya belum tentu dilakukan, tapi kan ada sebuah unsur awal. Nah, ini yang mesti hati-hati lagi-lagi. Somasinya mesti seperti apa, yang disampaikan mesti bagaimana. Kalau tidak paham, itulah kita bisa kejebur lah bahasanya ya. Kita kejebur dari korban, kita mau nagih hak kita malah jadi pelaku. Kenapa langkah tadi salah kita lakukan gitu. Oke.
Em, terkait pidana juga, kan tadi dikasih tahu kalau one prestasi jalurnya ya kita somasi dulu, Betul. habis somasi kita gugat ke pengadilan negeri. Nah kalau kita merasa nih orang lain melakukan tindak pidana terhadap kita, kita harus kemana, Bang? Nah, ini tadi kan memahami pidana tuh susah karena harus menafsirkan pasal-pasal yang mengatur tentang pidana itu. Kita mau bilang, oh ini saya ditipu nih. Kita pahami dulu nih unsur penipuan 378. Ada apa aja sih? Masuk nggak sih jalan ceritanya? Yang pertama, kalau konsepnya sudah masuk, yang kedua, buktinya kuat atau tidak. Gitu. Nah, kalau buktinya sudah kuat, ya dia sudah konsepnya, oh ini konsepnya udah bener nih penipuan nih. Ini buktinya dia begini. Ini nggak benar reputasi dia. Ternyata dia bilang pengen modal usaha bakso, somai, mie ayam. Dia nggak pernah punya itu sama sekali. Gitu. Uangnya juga ternyata dipakai buat yang lain, sabung ayam misalnya, judi sabung ayam. Atau investasi yang terakhir ini nih lagi marak nih. Nah, itu juga atau investasi bodong lah gitu ya. Platformnya yang bodong bukan investasinya. Jadi ini semua masuk unsur langkah yang tepat adalah ya dia melaporkan kepada pihak kepolisian. Karena ranah pidana itu diawali dengan laporan pidana kepada kepolisian. Bukan dia kemudian mengungkapkan kepada publik lewat platform gitu. Saya menilai bahwa ini sudah masuk unsur pidana, kamu melakukan penipuan. Loh, kita kan tadi saya bilang, wah kalau gitu kita jadi hakim deh. Kita yang jadi polisinya, kita jadi jaksanya, kita jadi hakimnya juga. Nah ini kan koridor yang tidak dipahami dan seringkali bikin korban jadi pelaku. Dan di sisi lain, si pelaku, quote and quote pelaku yang nggak bayar utang, belum tentu dia melakukan penipuan. Betul sekali. Bisa jadi saya gagal, bangkrut. Gitu. Misalnya tadi soal dia nggak bisa dihubungin, bisa jadi emang nggak punya pulsa untuk beli kuota kan gitu, bisa jadi. Atau jangan-jangan dia udah gadein handphonenya duluan, gitu. Wah ini nggak bisa dicari di rumahnya nih, udah nggak di rumah. Bisa jadi dia udah jual rumahnya, kan gitu. Bisa jadi udah tersangkut yang lain, ternyata rumahnya udah dijaminkan ke bank, ditarik sama bank, diblokir apa segala macam, disegel ya kan. Nah tapi itu yang mesti kita pastikan dulu. Makanya tadi gue ngomong kalau konsepnya, oh ini konsepnya udah pas nih sesuai dengan penipuan nih. Yang kedua, membuktikannya itu. Jadi kita nggak bisa cuma asumsi doang. Asumsi gua karena konsepnya ini udah konsep penipuan, dia nipu gua nih, nggak bisa. Buktinya dulu nih apa? Nggak sembarangan soalnya. Gitu. Ketika kita lapor polisi, yang akan mengumpulkan bukti itu siapa? Nah, polisi kan? Kewajiban untuk mencari alat bukti permulaan atau alat bukti yang cukup ya memang itu bebannya penyidik kepolisian gitu kan. Tapi tentu kita sebagai korban karena kita juga punya kepentingan ya kita dorong juga, kita kasih informasi sebanyak-banyaknya, bukti sekuat-kuatnya kan mempermudah kinerja kepolisian juga. Betul. Gitu. Jadi kita juga membantu apa yang kita miliki. Terlebih lagi ini kan misalnya ini urusan personal yang tidak di ruang publik gitu. Beda dengan kasusnya apa nih? Tabrak lari di mana? Di depan mall ya gampang, tinggal cari CCTV segala macem gitu. Korban nggak perlu ngapa-ngapain. CCTV udah tersedia di mana-mana. Misalnya di mana? Oh di kawasan SCBD. Waduh udah kamera semua di situ. Nah kalau urusan personal seperti ini, siapa sih yang mau cerita bahwa wah, hai guys, gue punya utang nih ke dia nih, lo semua mesti tahu ya? Kan nggak ada. Ini urusan personal, private to private. Akibatnya apa ya? Tentu kan penyidik kepolisian juga sulit mencari tahu. Betul dia punya utang sini. Wah mana tahu kan gitu. Betul akibat punya utang dia lari dan nggak bisa duit. Nggak ada yang tahu. Yang namanya lari kabur, masa dia ngasih tahu orang lain kan nggak tahu. Nah posisi korban untuk mendorong proses itu penting. Tapi tadi jangan sampai dia kejebur, dia ngomonginnya memberikan keterangan yang berbeda bahkan nggak sesuai fakta, yang nggak sesuai bukti. Nanti dia bisa jatuh lagi. Dianya membuat satu laporan yang palsu dan itu bisa dipidana juga. Menyampaikan laporan palsu, laporan pidana yang palsu, itu juga bisa dipidana. Bisa dipidana. Jadi ada dua jalan nih. Ya. Kalau sifatnya keperdataan, kita bisa melalui gugatan ke pengadilan negeri. Kalau sifatnya pidana, ada dugaan pidana. Ini juga dugaan ya. Dugaan one prestasi, dugaan perbuatan melawan hukum, kita gugatan.
Karena gugatan juga kan dalil ya. Betul. Dalil. Belum yang tadi Bang Ijul ngomong, yang akan putuskan ujungnya hakim. Hakim, bukan kita. Betul. Hakim. Kita artinya masih menduga. Betul. Berdasarkan bukti-bukti yang kita punya, Anda melakukan one prestasi atau Anda melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, dari sisi kepidanaan, kita bikin laporan polisi. Ya. Bang, pengalaman Bang Ijul ceritain dong prosedurnya nih. Misal contoh, kita bagi dua deh, yang perdata dulu. Ya. Habis masukin gugatan ngapain? Ya, jadi ini justru sebelum masukin gugatan supaya nggak bolak-balik, supaya juga nggak apa ya ketika kita sudah mulai sidang kelabakan, waduh revisi itu. Jadi sebelum nyusun gugatan, sebaiknya buat satu kronologis yang lengkap jalan ceritanya. Nanti ini juga bermanfaat kalau ternyata ini masuk kategori pidana kan gitu. Kronologis peristiwa, kapan, di mana, ngapain, dan yang paling penting lagi bukti yang mendukung kronologis itu. Gitu. Jadi itulah bahan dasar untuk gugatan perdata. Baru kita susun sesuai dengan format gugatan perdata. Ada apa saja? Ada persona standi kan gitu, siapa para pihak ya kan bahasanya. Pas kuliah. Persona standi. Lalu ada posita atau fundamentum petendi kan itu. Istilah itu tuh. Dulu perdata gue lulus gak ya? Lulus pasti lulus. Yang ketiga apa yang harus ada di gugatan? Nah, yang ketiga adalah petitum. Gitu, kan. Jadi gue lagi inget-inget dulu gue lulus gak ya? Pertama kali ngambil perdata itu. Nah, baru masukkan ke dalam format itu. Jadi kita udah ada materi dasarnya, tinggal kita konversi ke dalam format gugatan yang jelas, sederhana, dan komplit dengan bukti pendukungnya. Dengan begitu ketika kita masukin gugatan, jebret, ya ada kepaniteraan, ngecek kelengkapan, ya kan, udah pasti. Habis itu majelis hakim ada timnya juga ngecek dulu, ini sudah memenuhi syarat atau enggak, baru dibawa ke meja persidangan. Tapi jangan lupa ada peraturan Mahkamah Agung yang mewajibkan untuk mediasi. Jadi para pihak dipanggil dulu, bisa nggak nih mediasi, nggak usah sidang, gitu kira-kira ya. Kalau bisa mediasi, damai, nggak perlu sidang, cepat selesai. Gitu. Jadi putusan perdamaian. Langsung putusan perdamaian. Itu atau bahkan dia bikin akta vandading, didorong mencabut perkara karena sudah damai, bisa aja macam-macam modelnya. Nah, kalau itu nggak berhasil, mau tidak mau sidang. Dalam sidang, sebagai penggugat yang mengajukan gugatan, ya kita yang harus membuktikan. Kan prinsipnya gitu. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Gugatan itu baru dalil ya? Baru dalil. Makanya hati-hati pencemaran nama baik, karena baru dalil. Baru dalil, kan prinsipnya gitu. Siapa yang mendalilkan, nah ini baru dalil berarti. Dia yang harus membuktikan. Gitu. Di mana ya? Nanti pada saat persidangan. Kan sidang pertama pembacaan gugatan, kalau tergugatnya hadir maka dikasih waktu untuk nyusun jawaban segala macam. Kalau nggak hadir ya kita pasti membuktikan. Majelis hakim pasti tanya, ini mana buktinya? Saya periksa dulu buktinya, saya cek buktinya benar atau enggak, relevan atau enggak, baru nanti di ujung dinyatakan sah atau tidak buktinya gitu. Jadi memang prosesnya bertahap. Tapi kalau kita prepare di awal nih, kronologis, dilengkapi alat bukti, jalaninnya enak, mudah. Kalau perdata, ke gambar nih. Ya. Kalau pidana nih, nah, abis bikin laporan polisi, apa yang terjadi? Saya pulang, diam, nunggu? Nah, enggak juga, gini. Tadi modalnya sama nih, kronologis, ya kan? Kemudian dia, apa nih kira-kira? Kita pahaminnya apa nih? Kayaknya konsepnya masuk ke penipuan nih atau penggelapan nih, ya kan? Memang tidak ada kewajiban semua pelapor pidana ketika datang dia ke SPKT sentra pelayanan kepolisian terpadu, dia harus merumuskan pasalnya. Enggak, yang dia laporkan kan peristiwanya. Baru kira-kira pasalnya apa ya? Kira-kira begitu. Nah, akan sulit ketika kita enggak lengkap jalan cerita peristiwanya, aduh nggak jelas nih, gitu, atau sepotong-sepotong. Yang kedua, jadinya akibatnya apa? Ya pasalnya pasal berapa yang tepat nggak tahu juga. Itu kan mempersulit penyidik juga. Gitu. Jadi kita aja nggak bisa merumuskan apa yang terjadi sama kita. Betul. Gimana penyidik bisa
merumuskan Betul tindak sekali, pidana. sampai kemudian dia memeriksa yang dilaporkan. Nanti begitu memanggil terlapor ditanya, Pak, saya dilaporkan, dipanggil, diperiksa untuk apa? Sebentar, saya juga nggak tahu nih urusannya apa nih, karena nggak lengkap ya, kan nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau kronologis lengkap dengan bukti-buktinya sudah detail, bagus, itu mempermudah kinerja kepolisian juga. Dia juga sudah bisa, oh ini pasalnya ini nih, oh pasalnya ini alat buktinya cukup nih, ya kan? Nah setelah itu, setiap pelapor itu berhak untuk mendapatkan SP2HP setiap 2 minggu. Apa tuh SP2HP? Isinya perkembangan pemeriksaan, kira-kira gitu. Apa namanya, setiap hasil pemeriksaan, apakah ada saksi yang dipanggil, Oke. pemeriksaan saksi ini siapa saja, menggali informasi apa saja, dia mendapatkan itu setiap 14 hari. Sehingga apa? Dari sisi pelapor, korban, dia punya jaminan bahwa ini prosesnya jalan, gitu. Dari sisi penyidik kepolisian, dia punya kewajiban untuk memproses laporannya supaya nggak mangkrak, gitu. Pasti bang. Atau mungkin nggak dari proses yang tadi Bang Ijul bilang, misal nih, permisalan, udah masukin gugatan, kok sampai sekarang nggak pernah ada sidangnya? Ya. Atau udah bikin nih laporan polisi, setahun nggak pernah ada kelanjutan, nggak tahu apa-apa. Oke. Itu bagaimana bang? Ini udah bicara praktik. Yang tadi bicara teori, ya kan? Kalau udah praktik, artinya kita harus paham situasi di lapangan, ya kan? Di lapangan itu praktik, indikator yang mempengaruhi banyak betul. Jumlah perkara, ya kan? Belum lagi kapasitas si petugasnya, ya, petugas pengadilan atau petugas kepolisian, penyidik. Dan jangan lupa mereka juga dibatasi dengan anggaran, budget gitu. Nah, ini kan di praktik begitu. Ini seringkali jadi satu indikator proses pemeriksaan jalannya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu situasinya seperti itu, mau tidak mau kita sebagai korban ya, penggugat di pengadilan atau pelapor di kepolisian, ya kita datangin, minta update-nya, berhak. Gitu. Sebaiknya dibuat secara tertulis. Lagi-lagi, jadi ada buktinya. Kita juga menanyakan ada tanggalnya, kapan diterimanya, kapan, segala macam. Jadi enak. Semua ada buktinya. Kalau kita nggak proaktif, didiemin dengan jumlah perkara yang tinggi, kepadatan kegiatan juga, ya kan, macam-macam. Belum lagi ada kegiatan seremonial, kan itu banyak juga tuh. Apel pagi, seremonial. Jangan lupa dalam kondisi pandemik, sewaktu-waktu kena COVID, ada Omikron, segala macam, tutup. Aduh, itu kita mesti prepare, dorong, tanyain secara proaktif, dan sebaiknya tertulis. Jadi ada patokannya, ada buktinya juga gitu. Oke. Itu berlaku juga untuk kepolisian? Betul, sama. Berlaku juga untuk kepolisian. Kita tahu kemarin pandemi bahkan ada pembatasan untuk kunjungan terhadap tahanan, dipindahkan ke platform Zoom. Dari sekian banyak yang biasanya di 1 detik yang sama bisa berkunjung ke rutan, tak tahu harus ganti-gantian Pak, Zoom, pakai HP atau pakai laptop. Nah, ini kan artinya ada situasi yang berbeda, yang membuat proses juga tentunya berbeda, utamanya soal kemunduran, kan? Nah, ini yang harus kita dorong, terus tanyain secara tertulis, secara resmi, tanya sudah sampai mana, penyidik butuh kita bantu, bukti apa, informasi apa lagi yang perlu dilengkapi, segala macam untuk mempermudah proses, gitu. Oke. Endingnya, sorry sebelum ending, mungkin nggak kita lapor ke instansi lain? Contoh kalau tadi kan suratin, misal kita masukin gugatan tapi nggak diproses-proses, kita majuin gugatan, tulis suratnya maksudnya kan ke pengadilan negerinya juga kan, mempertanyakan, kok belum diproses-proses sih perkara saya. Begitu juga dengan kepolisian, kita bikin laporan polisi tapi nggak diproses, kita tanya. Betul. Ya, dengan itikat baik ya, Betul dengan sekali. itikat baik kita tanya bagaimana perkembangannya gitu, kenapa belum diproses. Mungkin nggak, wah saya hopeless nih, merasa hopeless, nggak dijawab juga. Apa yang harus saya lakukan? Bisa nggak saya lapor, ada instansinya atau ada tempat lain? Jelas.
karena petugas ini baik pengadilan ya ataupun kepolisian, dia dibatasi dengan durasi waktu gitu. Dalam berapa hari dia harus melakukan apa, dalam berapa hari harus ada perkembangan apa. Nah, ini yang tadi gue bilang, kita harus paham nih batasan-batasannya, termasuk alur prosedurnya dan durasinya. Kalau sudah kita suratin ternyata nggak diproses juga, ternyata ada dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan perkara gugatan ataupun laporan yang kita sampaikan ke kepolisian. Apakah ada instansinya? Ada instansi internal, ada di eksternalnya juga. Internal misalnya di pengadilan ada badan pengawasan, gitu di internal ya. Ini di luar mekanisme komplain terhadap layanan, ini beda gitu. Kalau mekanisme komplain terhadap layanan, wah si ibu itu saya datang sewot marah-marah. Padahal saya baik-baik aja gitu. Itu kan layanan bicara. Tapi kalau ini karena pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan perkara. Sama di kepolisian juga sama. Dia punya propam misalnya, paminal untuk memeriksa prosedurnya, pemeriksaannya berjalan atau enggak gitu. Eksternal ada juga gitu. Misalnya di dalam pengadilan kita bisa laporkan dia ke Komisi Yudisial. Meskipun itu bukan soal perkara, tetapi Komisi Yudisial juga bisa bicara tentang bagaimana proses peradilan ini berjalan dengan lancar, termasuk memonitor, mengawasi pelanggaran-pelanggaran prosedural yang tanda kutip jangan-jangan bisa mempengaruhi putusan nantinya gitu. Kepolisian, dia ada Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, yang juga bicara soal tadi prosedur pelanggaran, berkas yang mangkrak, laporan yang tidak dijalankan dan segala macamnya. Tapi tentu nanti ada prosedur tuh. Sama aja kayak persoalan intinya, kronologisnya, kapan melapor, bukti melapornya sudah berapa lama, apakah sudah menanyakan, bukti menanyakannya itu tertulis atau tidak, gitu. Sampai ini nggak diproses dan pelanggarannya apa. Nah itu kita mesti paham semuanya tuh. Ya, supaya ketika terima laporan juga, oh benar nih tentang pelanggaran prosedur pemeriksaan perkara gitu. Atau berkaitan dengan etikanya, atau berkaitan dengan pelanggarannya. Bisa jadi itu etik, karena kalau etik itu dia menyangkut pada personalnya. Kalau kita sudah tahu siapa penyidiknya, kadang-kadang kalau di laporan pidana kita belum tahu siapa penyidiknya karena baru sampai SPKT. Kita baru ngelapor, dia kemudian ke unit mana, subdit mana, kita nggak tahu kan itu. Ini nggak diperiksa-periksa, nggak tahu, bisa jadi nyelipnya di SPKT gitu. Oke, berarti di SPKT-nya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu penyidiknya, ini yang akan periksa, setelah kita diperiksa, habis itu mandek, nggak diperiksa lagi. Nah, berarti kita bisa tanyakan kepada penyidiknya. Kalau mandek memang tanpa alasan, ada dugaan si etika si penyidik ketika dia memproses gitu. Oke. Termasuk juga dari sisi hakim ya? Betul sekali, betul sekali. Ya. Itu sering, wah hakim juga gitu, udah sidang nih, tunda lagi. Tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas, penundaannya juga tanpa kepastian gitu. Nah ini bisa jadi kan apa namanya, justice delay, justice deny, kan gitu. Ada penundaan terhadap proses peradilan ya. Ini kan nanti keadilan kita juga ditolak gitu, keadilan kita yang didinai kan gitu. Nah, itu prinsipnya begitu. Artinya kalau mereka melakukan ya udah jadi satu dugaan pelanggaran tersendiri terhadap keadilan si korban gitu. Ujungnya, endingnya ya. Ending dari gugatan sama ending dari laporan polisi ini apa sih? Nah tentu endingnya itu kan harusnya bagaimana haknya terpenuhi kan itu. Haknya terpenuhi, keadilannya didapatkan. Kalau kita gugatan perdata ya berarti utangnya dibayar dong. Bisa dibayar dengan uang atau dalam bentuk apapun yang disepakati untuk diterima si korban. Kalau pidana memang ya endingnya adalah apa ancaman pidana dari pasal yang dituduhkan, dia kemudian disidangkan, divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman gitu. Tapi memang ya inilah kita kalau bicara di Indonesia masih ada konteks pidana dalam keperdataan itu masih banyak, tapi yang paling penting kan keperdataannya terpenuhi gitu. Kalau misalnya pidana nih dia nih jatuh vonis gitu kan,
haknya yang tadi gimana? Nah, itu dia mesti melakukan upaya hukum lain lagi. Keperdataan. Bahwa memang betul dia menggunakan martabat palsu, melakukan penggelapan dan yang lain, sehingga ada kerugian akibat perbuatan pidana ini. Nggak otomatis ya? Tidak otomatis. Otomatis ketika ada orang dipidana penipuan, duitnya dibalikin? Enggak, jelas beda. Ini kan kamarnya sudah beda. Seperti yang tadi, dua tindakan yang... Exactly. Sama kayak defamasi tadi. Konteksnya apa, dia melakukan sebuah tindakan, ini udah beda. Nggak bisa di... contoh, utang nih. Ya. Saya jelek-jelekin yang berutang. Ya. Wah, penipuan. Padahal belum tentu penipuan. Betul. Akhirnya, amit-amit ya. Dipidana karena pencemaran nama baik. Tapi nggak otomatis menghilangkan utangnya kan? Enggak, sama sekali enggak. Ini tetap bisa ditagih kan? Tetap bisa ditagihkan. Lewat platform yang benar. Betul, koridor yang benar. Somasi, gugatan perdata. Ini nggak menghapuskan, karena udah beda koridor nih dua-duanya. Memang konteksnya sama, tapi berbeda koridor gitu. Nah ini nggak bisa ditumpukin gitu aja, nggak bisa. Oke. Tadi kan kita ngomong tuh tentang prosedur hukum. Ya. Merasa perjanjiannya nggak ditepati, kita gugat Wan Prestasi ke pengadilan. Merasa ada orang nipu kita lapor polisi. Ya. Platformnya udah ada disediakan oleh negara hukum kita Indonesia ini. Tapi kan masyarakat banyakannya nih, kita ngomong masyarakat mau ke pengadilan udah mikir biaya. Ya, betul. Ya kan, selain mikir biaya, takut nanti gue gugat nih orang, ya salah-salah, gue malah digugat balik, gue lebih rugi. Saya lapor polisi, bahkan sampai pernah ada gium tuh, ada gium di masyarakat. Mau cari kambing hilang sapi, ya kan? Jadi takut dong. Betul. Lapor polisi takut, ke pengadilan takut. Akibatnya pelakunya ketawa-ketawa. Betul. Bener-bener hidup in heaven gitu. Nah, ceritain dong pengalaman Bang Ejul mengadvokasi masyarakat kita nih untuk bisa lewatin ketakutan mereka ini. Ya, ini kondisi yang sulit ya, susah emang. Masyarakat utamanya akar rumput ya, masyarakat bawah tuh berhadapan dengan situasi yang banyak nggak menguntungkan, apalagi soal hukum. Gitu. Udah gitu kalau nonton berita, kalau kasus-kasus besar gitu ya, high profile cases, kayaknya gambarnya diperlakukan dengan baik, bahkan dikasih rompi enak gitu kan. Sementara kalau kasus-kasus coro ya, kalau secara ini kan begitu juga ada giumnya. Wah, kalau kasus yang nilainya tinggi begitu, high profile ya kan, malah dikasih baju tuh dirompiin. Sedangkan kita malah ditelanjangin, suruh jongkok di lapangan. kan masyarakat sering berhadapan begitu. Oh, itu keluarga saya itu yang lagi di lapangan, lagi jongkok ditoyor-toyor kan. Nah, itu memang menciptakan satu persepsi ketidakpercayaan terhadap hukum, termasuk penegak hukumnya dan petugas hukum, dunia peradilan gitu. Nah itu satu, sehingga itu satu dulu pertama. Yang kedua, masyarakat juga kan lihatnya kulitnya aja, kulit luar gitu, bahwa ada cara yang untuk mendorong lebih efektif, kemudian ada petugas-petugas yang sebetulnya bekerjanya juga baik juga gitu. Benar, sesuai dengan perintah undang-undang, pemeriksaannya juga lancar, ada juga gitu. Nah, tinggal proses bagaimana meyakinkan mereka bahwa pilihannya cuma ada dua gitu. Take it or leave it, bahasanya begitu. Ini ada satu forum pengadilan atau proses hukum yang memang situasinya seperti ini, tapi bukan berarti kita nggak bisa jalanin, bisa kok. Misalnya kalau bahasa formal, kita ajukan gugatan, kita buat laporan polisi pidana, itu litigasi. Bisa kok kita dorong lagi dengan langkah non litigasi, misalnya gitu. Apa tuh Bang? Non litigasi adalah upaya-upaya di luar hukum formal, melakukan diskusi publik, kemudian melakukan
tekanan kepada media massa agar ini dipublikasikan sehingga menjadi atensi publik gitu orang memonitor, melihat, memantau, akhirnya menggunakan mata dan telinga publik untuk mengawasi proses tadi bahasanya atensi publik. Yang bahasa anak zaman sekarang tuh viralkan. Nah, ayo kita viralkan guys, gitu kan. Nah, tapi tadi lagi-lagi jangan sampai batasan-batasan soal hukum yang berlaku tentang defamasi malah membuat kita kejeblos juga. Betul. Nah, tadi kan saya kalau gue sih bilang tanya dulu ke orang yang ngerti, datang ke lembaga-lembaga masyarakat sipil, di situ ada LBH, ada PBHI dan yang lain, ada LKBH kampus, dosen, ngobrol dulu gitu. Memang belakangan kan kalau masyarakat, ya kan? Masih inget aja lo LKBH. Nah, iya, inget loh. dulu tempat nongkrong situ, bukan tempat belajar kan kawan. Nah, jadi bisa kita dorong dengan langkah-langkah non litigasi gitu. Kadang-kadang akibatnya penegak hukum, petugas peradilan juga, wah, gue diawasin nih, merasa diawasin. Ya udah kita kerjakan dengan paling nggak benar sesuai koridor. Substansi bisa jadi ada distraksi tersendiri, tapi meyakinkan masyarakat bahwa ada cara lain untuk mendorong. Tapi ini posisinya take it or leave it. Kalau kita mengharapkan semuanya wah lancar 100% ini kayaknya agak sulit itu, kecuali kita sudah bergeser dari dunia ke akhirat. Di akhirat kan udah nggak boleh ada yang macam-macam lagi. Di dunia masih ada peluang macam-macam kan gitu. Masih warnanya masih banyak lah kalau di dunia ini. Kalau di akhirat warnanya udah satu doang. Nah, yang harus kita lakukan kepada masyarakat, yakinkan. Oke, kita nggak bisa memastikan kemenangan, tapi kita bisa pastikan ini ada jalan, kita bisa pastikan ini bisa untuk mengawasi perjalanan kita, dan kita juga bisa mendorong partisipasi masyarakat yang lain supaya monitor perkara kita. Itu. Berarti yang pertama, jangan mundur ya? Jangan mundur, nggak boleh mundur. Ketika kita punya hak yang kemudian diambil orang, Ya. Gunakanlah platform yang benar. Betul. Mau betul. gugatan ke pengadilan negeri ataupun laporan polisi Ya. ke kepolisian, gitu. Tapi jangan mengurungkan niat ya. Jangan mengurungkan niat. Sejarah hak di dunia manapun dari peradaban manusia pertama, nggak ada satupun hak yang diberi. Hak itu datang, lahir, dijamin karena apa? Karena kita rebut, karena kita dorong, karena kita nggak mundur itu. Jadi fenomena hukum gue gimana nih? Ya, fenomena yang terjadi benar, itu terbukti gitu. Tapi tidak sesimpel atau tidak boleh pakai simplifikasi dalam satu kasus yang sama, peristiwa yang sama, korban jadi pelaku, nggak begitu juga gitu. Memang ada satu konteks pemisahan peristiwa, tapi masih dalam satu garis cerita. Nah, makanya satu ya, kita harus betul-betul paham deh tuh. Kalau kita punya masalah hukum apa, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara mengungkapkannya, menyatakan sikap, mengambil langkah, baik yang tadi non formal ataupun formal. Supaya apa? Kita nggak terjebak pada kriminalisasi. Betul itu tindakan kriminal karena dia sudah ada legalitasnya, sudah diatur, dan dia juga bukan bagian dari ekspresi tadi ya. Ini bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, jalani dengan orang-orang yang memahami, gitu. Tanya orang-orang yang benar-benar paham, gitu. Orang-orang yang bisa mengukur. Kalau setelah langkah kedua, ketiga, apalagi itu harus benar, gitu. Jadi nggak cuma di depannya aja ngobrol, pas menjalani dia bingung nih, waduh, di depan kita belok kanan belok kiri. Nah, ya, jalani dengan orang yang bisa kita tanyain terus-terus dan dia ngerti. Nah, yang ketiga, jangan lupa kalau memang ini situasinya seperti kasus-kasus yang antara rumah sakit dengan pasien, konsumen dengan produsen, segala macam, yang memang sepatutnya tidak dapat dipidana, artinya kita sudah melakukan dengan benar nih, ekspresi kita sudah benar, kemudian ini tidak bisa dipidana dengan baik dia dasar penghapus pidana ataupun tadi soal kebebasan berekspresi atau berpendapat. Nah,
coba hubungi memang lembaga-lembaga yang fokus kepada isu tadi pembelaan terhadap ekspresi, hak asasi manusia dan yang lain. Sehingga kita bisa bilang bahwa ini nggak bisa dipisahin. Saya punya hak soal ekspresi. Itu aja tuh. Sebagai penutup dong Bang. Ya sebagai penutup, sekarang ini isu apapun orang dikit-dikit bawa ke hukum, ya kan? Oh iya, memang Dikit-dikit, zamannya udah beda. zamannya udah beda. Dikit-dikit tadi yang gue bilang tadi, putus pacaran, komentar-komentar di Facebook, Laporin lawyer, polisi, iya. laporin polisi. Nah, melihat situasi kayak gitu, ya memang sebaiknya kita kalau emang bukan backgroundnya hukum, ya cari deh sebanyak-banyaknya teman yang ngerti hukum, karena bisa jadi perkara jual beli online aja bisa jadi masalah hukum gitu. Perkara kurir bisa jadi masalah hukum juga. Perkara sepele sekarang semua bisa jadi masalah hukum. Sudah hukum tuh sudah seumum itulah gitu. Artinya sebaik-baiknya kalau memang kita nggak punya background hukum, cari teman yang ngerti hukum, cari dosen yang ngerti hukum, pahami apakah nih aktivitas kita nih, kegiatan kita sehari-hari itu bagaimana sih hukum yang ngatur. Jadi kita nggak kejeblos, nggak mesti pakai lawyer, nggak mesti berperkara juga, tapi kalau kita punya pemahaman, kita punya pengetahuan, bagus. Karena edukasi hukum kan di Indonesia ya spesifik ya untuk mahasiswa hukum atau yang profesi hukum aja, gitu. Jadi bukan cuma konsep tadi ya, bukan cuma konsep fenomena hukum, konsep usaha, konsep bisnis, mau bikin perusahaan apa segala macam. Ya kalau kita nggak paham, kita bisa kejeblos kok. Gitu. Dan yang paling penting like and subscribe ya. Ya, konten betul. ini Albert Edlow. Ini daging semua guys, no kaleng-kaleng. Top. Gue udah subscribe. Subscribe, like, gue udah lengkap lah semuanya lah. Luar biasa. Mantap. Bang Ijul. Terima kasih banyak ya. Siap, sudah mau sama-sama. memberikan pencerahan ke gue tentang fenomena hukum ini. Ya. Semoga-moga yang nonton konten ini bisa paham dan nggak kejeblos. Ya betul. Sebenarnya sih itu. Jangan lupa kalau ada mau diskusi apa, buka kolom komentar. Itu. Siapa tahu ada request dari subscriber. Request dong bahas tentang ini. Tapi ingat, tadi ini batasannya bukan sikap politik, juga bukan yang lain-lain yang nggak ngasih pendapat hukum ya. Bukan juga konklusi terhadap satu situasi, enggak. Gitu. Dan kalau mau minta Bang Ijul kembali podcast sama saya dengan senang hati loh. Nah, boleh. boleh. Nah, saya gantian pakai jersey Brazil. Oh iya, ini saya Francesco Totti, mohon undur diri. Saya Julius Ibrani, juga undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Thank you ya. Sama-sama, thank you.